Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Mira Oktavia Alisa. Jadi kali ini kita bakalan ngebahas tentang soal akuntansi keuangan menengah pertama. Yang dosen pengujinya itu Bu Isya Siti Aisyah atau Bu Fani Rosa Fandini. Nah, untuk sub yang pertama itu ada receivable atau tentang piutang, dan ada secured borrowing atau sekuritas peminjam. Nah, di sini ada kasus pada tanggal 1 Juni 2018, PT Luar Biasa meminjam sejumlah uang kepada Bank Nasional sebesar $800.000 dengan menjaminkan piutangnya sebesar $920.000. Uang tersebut akan digunakan PT Luar Biasa untuk ekspansi bisnisnya. Jadi kasus di sini adalah PT Luar Biasa itu akan meminjam uang kepada bank. Namun yang dijadikan jaminan itu bukan pada umumnya, bukan barang, bukan peralatan atau mobil, tanah, atau surat-surat berharga lainnya. Tapi di sini yang dijaminkan adalah piutangnya. Piutang ini adalah uang yang ada di luar. Artinya customer PT Luar Biasa ini belum membayarkan utangnya kepada PT Luar Biasa, maka PT Luar Biasa menganggapnya itu sebagai piutang. Nah, kemudian debitur PT Luar Biasa tidak mengetahui perjanjian di antara PT Luar Biasa dan Bank Nasional. Nah, di sini yang mempunyai utang kepada PT Luar Biasa itu tidak mengetahui bahwa utangnya itu sudah dijaminkan kepada Bank Nasional. Kemudian, Bank Nasional memberikan biaya pendanaan sebesar 2% dari piutang yang dijaminkan. Jadi nanti di awal ketika Bank Nasional mentransfer uang pinjaman kepada PT Luar Biasa, bank tersebut membebankan beban pendanaan sebesar 2%, namun bukan dari $800.000 atau uang yang dipinjam oleh PT Luar Biasa, tapi dari piutang yang dijaminkan, yaitu 2%-nya dari $920.000. Dan biaya bunga sebesar 10% dari pinjaman yang diberikan kepada PT Luar Biasa. Jadi setiap nanti pembayaran PT Luar Biasa kepada bank itu dibebankan bunga sebesar 10%. 10% ini selama 1 tahun. Jadi kalau misalnya nanti menemukan kasus yang seperti ini lagi dan tidak ada keterangan 10% itu untuk berapa atau persentasenya itu untuk berapa, itu sudah pasti untuk 1 tahun. Kemudian PT harus maju membayar utangnya ketika ia telah menagih piutangnya. Jadi PT harus maju ini adalah salah satu debiturnya PT Luar Biasa dan ia membayarkan utangnya. PT Luar Biasa melunasi pembayarannya dengan 2 pembayaran. Pembayaran pertama pada tanggal 31 Juli 2018 sebesar $350.000 dan sisanya dibayarkan pada tanggal 1 November 2018. Kemudian di sini diminta buatlah ayat jurnal yang diperlukan untuk mencatat transaksi di atas. Kita langsung saja, saya sudah membuat format jawabannya. Ini ada jawaban bank soal. Di sini yang pertama itu receivable, secured borrowing. Kita buat ayat jurnal yang dibutuhkannya. Di sini ada 2 sisi PT Luar Biasa dan sisi Bank Nasional. Jadi kalian harus menjurnal dari kedua pihak. Nah, yang pertama itu ketika Bank Nasional mentransferkan pinjamannya kepada PT Luar Biasa. Begitupun PT Luar Biasa itu menjaminkan piutang usahanya ke Bank Nasional. Nah, di sini ada yang pertama itu jurnal cash di debit sebesar $781.600. Ini didapat dari mana? Kita lanjut dulu ke finance chart. Tadi kan ada biaya pendanaan nih sebesar 2%. Nah, dihitung 2% itu dikali 920.000 atau sejumlah piutang yang dijaminkan kepada Bank Nasional untuk meminjam uangnya. Nah, 2% dikali 920.000 adalah sebesar 18.400. Nah,
Kemudian di sisi kreditnya itu ada notes payable. Notes payable ini adalah utang wesel. Jadi kalau misalnya ada kasus suatu perusahaan meminjamkan kepada bank, itu umumnya diterbitkannya bukan account payable, melainkan notes payable atau utang wesel. Nah, sebesar 800.000 dolar. Maka kas yang diterima oleh PT Luar Biasa itu bukan 800.000 dolar yang ditransferkan kepada oleh Bank Nasional, melainkan 781.600 karena itu sudah dikurangi biaya pendanaan sebesar 2% yang tadi kita hitung. Nah, untuk sisi Bank Nasional sendiri itu mendebit notes receivable atau piutang wesel, kebalikan dari utang wesel, sebesar 800.000 dolar, kemudian finance revenue atau pendapatan pendanaan. Jadi kalau misalnya di PT Luar Biasa itu dianggap sebagai beban, tapi di Bank Nasional itu dianggap sebagai pendapatan. Nah, sebesar 18.400, sebesar yang tadi 2% kali 920.000 dolar. Kemudian ada kasnya, itu bank jadinya mentransfer uang kepada PT Luar Biasa itu bukan sebesar 800.000 dolar, melainkan sudah dikurangi biaya pendanaan, yaitu sebesar 781.600 yang ditransferkan kepada rekening PT Luar Biasa. Oke, lanjut. Tadi PT Harus Maju itu membayarkan piutangnya ke PT Luar Biasa. Maka di sini ada penagihan nih. Penagihan antara PT Luar Biasa ke PT Harus Maju. Untuk jurnalnya sendiri itu ada di PT Luar Biasa dan di Bank Nasional itu no entry atau tidak di jurnal. Kenapa? Karena kalau misalnya penagihan piutang usaha PT Harus Maju itu berhubungannya dengan PT Luar Biasa, bukan dengan Bank Nasional. Sedangkan Bank Nasional ini berhubungannya adalah dengan PT Luar Biasa. Gitu. Jadi yang di jurnal adalah di PT Luar Biasa. Itu di debitnya cash sebesar 350.000 dolar dan di kreditnya account receivable sebesar 350.000 dolar. Ini jurnal pada umumnya. Kemudian lanjut, ketika PT Luar Biasa itu menagih piutangnya kepada para debitur, maka di hari itu juga ia menyerahkan hasil penagihannya kepada Bank Nasional. Karena sejatinya piutang itu tuh bukan milik lagi PT Luar Biasa, karena sudah dijaminkan maka menjadi milik Bank Nasional. Jadi PT Luar Biasa sudah menagih, maka harus langsung diserahkan hasil penagihan itu kepada Bank Nasional, disertai ditambah bunga akrual yang tadi sudah ditetapkan oleh Bank Nasional. Nah, di sini kenapa tanggal 1 Agustus? Mungkin di tanggal 31 Agustusnya itu hari libur atau di hari Minggu. Jadi di esok harinya. Tapi kalau misalnya di tanggal 31 Juli itu bukan hari libur atau bukan hari Minggu, misalnya hari Senin, maka di tanggal 31 Juli itu harus langsung di jurnal untuk penyerahan ke Bank Nasional. Nah, jurnalnya sendiri di sini ada interest expense atau beban bunga, kemudian notes payable, mungkin di sini ada typo ya, harusnya payable, ini payable. Nah, di notes payable-nya sendiri itu 350.000 dolar sesuai dengan yang sudah ditagih oleh PT Luar Biasa. Kemudian di sini ada cash-nya sebesar 363.333 dolar. Nah, pertanyaannya adalah 13.333 dolar ini tuh dari mana? Nah, kita beralih ke keterangan ini di sini ada perhitungannya bahwa 13.000 itu didapat dari 800.000 atau jumlah utang PT Luar Biasa kepada Bank Nasional dikali 10% yang tadi bunga sudah ditetapkan dikali 2 per 12 bulan. Karena bunga 10% ini untuk 1 tahun, maka dikali lagi 2 per 12 bulan. Mengapa 2 bulan? Karena di sini
Nah, mengapa 2 bulan per 12 bulan? Karena kita lihat di sini ditransfer piutang oleh PT Luar Biasa ke Bank Nasional dan ditransfer kas dari Bank Nasional ke PT Luar Biasa, atau adanya terjadinya peminjaman itu tanggal 1 Juni. Nah, dihitung dari tanggal 1 Juni ke tanggal pembayaran dari PT Luar Biasa ke Bank Nasional, yaitu tanggal 1 Agustus. Maka 1 Juni 2018 ke 1 Agustus 2018 itu 2 bulan, dihitungnya 2 bulan. Nah, Bank Nasional sendiri ini menjurnal debit cash sebesar $363.333, kemudian interest revenue sebesar 13.000 sekian. Nah, sama kayak tadi ada finance revenue, Bank Nasional menjadikannya sebagai pendapatan. Nah, di sini juga sama. Kalau PT Luar Biasa mengakui tadi beban bunga, maka Bank Nasional itu mengakuinya sebagai pendapatan bunga. Jadi berlawanan. Kalau PT Luar Biasa menganggapnya itu sebagai beban, Bank Nasional itu menganggapnya sebagai pendapatan. Nah, kemudian di sini ada kreditnya notes receivable. Notes receivable-nya itu berkurang sebesar $350.000. Kemudian kita lanjut ke jurnal ketiga. Nah, di sini ada jurnal penagihan sisa piutang PT Harus Maju tanggal 1 November. Karena tadi penagihannya tuh kan belum sepenuhnya piutang. Jumlah piutang itu kan $920.000. Baru ditagih $350.000. Maka sisanya yang $570.000 itu ditagih pada tanggal 1 November 2018. Nah, jurnalnya sama seperti jurnal yang tadi kedua, yang penagihan pertama. Cash atas account receivable $570.000. Dan di Bank Nasional itu tidak di-entry karena tidak berhubungan dengan Bank Nasional. Kemudian yang selanjutnya adalah menyerahkan hasil penagihan kepada Bank Nasional ditambah bunga akrual sampai dengan tanggal 1 November. Ini mungkin saya typo, harusnya 1 November. Nah, kemudian akunnya sendiri itu sama kayak tadi penyerahan hasil yang pertama. Ada interest expense sebesar $20.000, ada notes payable sebesar $570.000, cash $590.000. Nah, $20.000 itu dapat dari mana? Dari perhitungan $800.000 itu dikali 10%, kemudian dikali 3 bulan per 12 bulan. Nah, dikali maka hasilnya itu sebesar $20.000. Nah, kenapa harus 3 bulan nih? Dihitung saja dari 1 Juni ke 1 November. Kemudian di sini Bank Nasional itu mendebit kas sebesar $590.000. Kemudian interest revenue sebesar $20.000. Notes receivable itu sebesar $570.000. Nah, saya kira untuk soal yang pertama itu sudah cukup. Ayat jurnal yang diperlukannya hanya segitu. Kemudian kita lanjut ke receivable, masih di piutang. Yang kedua itu sale of receivable atau penjualan piutang. Nah, di penjualan piutang ini kita lihat soalnya. Di sini ada piutang sebesar $20.000 dijual ke bank dengan beban pembiayaan 2%. Bank menahan 5% dari nilai piutang sebagai biaya retensi atas retur dan potongan penjualan. Nah, jadi kalau tadi itu dijaminkan piutangnya, kasus yang kedua adalah dijual piutangnya ke bank. Nah, jurnalnya seperti apa? Kita lihat.
Untuk soal nomor 1, itu piutang sebesar $20.000 dijual ke bank dengan beban pembiayaan 2%. Kemudian bank menahan 5% dari piutang sebagai biaya retensi atas return dan potongan penjualan. 2% sama seperti tadi sebagai biaya pendanaan. Kemudian kalau 5% ini bank jaga-jaga jika nanti piutangnya itu ada retur atau ada potongan. Nah, perhitungannya adalah di sini kita hitung dulu akun receivable atau piutang itu sebesar $20.000. Kemudian dikurangi allowance for double account atau itu adalah estimasi piutang tak tertagih. Nah, ini yang kedua. Sebesar $1.000. Maka book value atau nilai buku dari piutang itu adalah 19.000. Dia dapat dari mana? $20.000 dikurangi $1.000. Kemudian di sini dijualnya berapa nih? Nah, karena di sini tidak ada keterangan dia dijual berapa, maka jika tidak ada keterangan, anggap saja dijualnya sama dengan nilai piutang itu gitu. Karena di sini piutangnya sebesar $20.000, maka dijualnya pun $20.000. Maka kita bandingkan antara nilai buku dan harga jual atau harga pasar. Itu apakah disposal atau misalnya loss. Apakah untung atau rugi bagi si penjual piutang ini. Nah, di sini karena harga bukunya itu lebih kecil daripada harga jual, maka di sini ada keuntungan sebesar 1.000. Sebaliknya, jika book value ini lebih besar daripada harga jual, maka ada kerugian atas penjualan piutang. Nah, kita sebelum menjurnal itu menghitung due form factor atau berapa sih nilai yang ditahan oleh bank sebagai dana jaga-jaga jika ada retur atau potongan dari piutang tersebut. Itu kita langsung saja hitung $20.000 atau besarnya piutang itu dikali 5%. Maka hasilnya adalah $1.000. Nah, maka kas yang diterima oleh yang menjual piutang itu bukan lagi sebesar 20.000, melainkan itu dikurangi biaya yang ditahan oleh bank. Jadi $20.000 dikurangi $1.000, maka hasilnya adalah $19.000. Nah, $19.000 ini yang diterima oleh kita sebut saja PTA yang menjual piutangnya ke bank. Tuh. Lanjut, karena di sini dimintanya adalah jurnal transaksi with recourse dan without recourse, maka kita langsung saja membuat 2 jurnal. Nah, di sini ada without recourse. Nah, without recourse ini yang pertama itu ada kas sebesar $19.000. Itu didapat dari mana? Didapat dari sini. Kas yang diterima oleh PTA itu. Kemudian ada due from factor atau dana jaga-jaga yang dibebankan oleh bank itu sebesar $1.000. Kemudian juga ada allowance for double account atau estimasi penyisihan piutang sebesar $1.000 juga. Nah, di sini di bagian kredit ada disposal on sale of receivable atau keuntungan atas penjualan piutang sebesar $1.000. Kemudian yang terakhir ada account receivable atau piutang usaha sebesar $20.000. Nah, $20.000 ini didapatkan dari sini besaran piutang. Nah, 1.000 ini didapatkan dari ini disposal on sale of receivable. Kemudian bagaimana dengan yang jurnalnya with recourse? With recourse ini ada cash di debit sebesar $19.000. Ini sama didapatkan dari kas yang diterima. Kemudian due from factor-nya $1.000. Kemudian allowance for double account-nya itu $1.000. Nah, di sini ada disposal.
Nah, di sini ada disposal on sale of receivable atau keuntungan atas penjualan piutang itu sebesar $1.000, sama kayak tadi. Kemudian di sini ada liability to commercial factor. Nah, bedanya antara without dan with recourse itu kalau misalnya di without recourse dia langsung dibebankan kepada akun receivable atau piutang. Tapi di with recourse ini karena masih menjadi tanggungannya perusahaan, maka piutangnya itu tidak langsung dibebankan di kredit, melainkan digantikan oleh akun liability to commercial factor. Lanjut, di sini ada untuk nomor 2, yaitu estimasi piutang tak tertagih sebesar 1.000. Ini sebenarnya sudah masuk ke perhitungan yang pertama. Jadi untuk nomor 2 itu tidak di jurnal atau no entry. Kita lanjut ke nomor 3. Di sini ada diterima barang dagangan sebagai retur penjualan dari piutang yang dijual $100. Nah, di sini diterima barang dagangannya $100 sebagai retur. Di with recourse itu di jurnal ada sales return and allowance atau retur penjualan atas due from factor. Nah, di sini di kreditnya itu bukan lagi account receivable, melainkan due from factor atau biaya jaga-jaga yang tadi sudah dibebankan oleh bank pertama kali ketika PTA ini meminjam uang. Menjual piutang, maaf. Nah, di without recourse sendiri, itu tuh ada 2 jurnal. Yang pertama adalah liability to commercial factor to due from factor sebesar $100. Kemudian ada sales return and allowance atas account receivable sebesar $100. Lanjut ke nomor 4 ada penghapusan piutang tak tertagih. Nah, kalau misalnya penghapusan piutang tak tertagih sebesar 300 itu di without recourse itu no entry karena di sini bukan lagi tanggungan perusahaan. Nah, jika di with recourse karena masih tanggungan perusahaan untuk piutangnya, jadi kalau misalnya ada penghapusan piutang tak tertagih jika menggunakan cara with recourse maka di jurnal. Nah, di jurnalnya sendiri di sini ada liability to commercial factor yang menggantikan account receivable sebenarnya atas due from factor sebesar $300. Kemudian jurnal selanjutnya adalah allowance for bad debt to account receivable sebesar $300. Lanjut, di sini ada nomor 5, pelunasan piutang dengan diskon 2% dikali 19.900. Nah, kita lihat di sini, ini ada pelunasan piutang dari debiturnya PTA yang mendapatkan 2%. Oke, maka di jurnal itu adalah sales discount atas due from factor. Sebesar berapa? Sebesar $398. $398 ini didapat dari mana? Didapat dari 2% dikali jumlah piutang itu. Nah, mengapa jumlah piutangnya menjadi 19.900 bukan $20.000? Karena tadi sudah ada retur $100 di soal nomor 3. Maka 20.000 dikurangi 100, 19.900. 19.900 dikali 2%, maka $398. Nah, jika di without recourse, ini jurnalnya memang agak sedikit banyak ya, bukan banyak, 2 mungkin ya. Nah, di sini ada sales discount atas due from factor itu sebesar 398. Sama tadi perhitungannya kayak di with recourse. Kemudian ada jurnal lagi sebesar 19.600 yaitu liability to commercial factor atas due from factor. Nah, ini didapat dari mana? Ini didapat dari perhitungan. Piutang tadi $20.000 itu dikurangi 100, dikurangi lagi 300 tadi penghapusan piutang tak tertagih. Jadi kalau di with recourse, piutang tak tertagihnya itu tidak dihitung. Jadi cukup dikurangi $100 saja. Tapi di without recourse,
maaf, ini mungkin kebalik ya. Di sini with recourse, di sini without recourse. Dan begitupun kalau misalnya ke bawah. Ke bawahnya mungkin agak sedikit terbalik ya saya menuliskannya. Harusnya di sisi kanan adalah without recourse dan di sisi kiri adalah with recourse. Nah, di sini ada perhitungannya, yaitu $20.000 dikurangi $100 dikurangi $300, yaitu sebesar 19.600. Nah, 19.600 ini langsung saja di jurnal sebagai liability to commercial factor atas due from factor sebesar 19.600. Kita lanjut ke nomor 6. Ini kita harus menghitung sisa retensi atau sisa biaya jaga-jaga yang dibebankan kepada PTA oleh bank. Nah, di sini ada due from factor. Ini 1.000 didapat dari mana? Didapat dari sini. Didapat dari disposal atau keuntungan. Nah, due from factor ini 1.000. Oh, maaf. Due from factor ini didapat dari mana? Didapat dari tadi. Yang 5% itu dikali dengan jumlah piutang yang ini, $1.000. Nah, kemudian ada sales return. Itu kalian bisa scroll, itu ada $100 dan sales discount sebesar 398. Nah, kita harus tahu biaya jaga-jaga yang ada di bank itu ada berapa lagi. Maka sisa due from factor adalah 1.000 dikurangi 100 dikurangi 398, maka hasilnya adalah 502. Maka sisa due from factor yang ada di bank milik PTA itu ada $502. Nah, untuk di with recourse sendiri itu ada penambahan di penghapusan piutang, karena tadi mungkin di without recourse tidak ada penghapusan piutang. Nah, di with recourse ini ada penghapusan piutang. Jadi $1.000 dikurangi 100 dikurangi 398 dikurangi 300 sama dengan $202. Untuk jurnalnya sendiri ini ada the without recourse, ada cash atas due from factor atau biaya jaga-jaga sebesar $502. Kemudian di bagian with recourse ada cash atas due from factor, itu angkanya tidak sama ya dengan angka di without recourse, karena tadi penjumlahannya juga berbeda gitu. Asal muasal angkanya juga berbeda. Nah, itu untuk sale of receivable atau untuk kasus ketika piutangnya itu dijual kepada bank atau kepada pihak lain. Oke, sekarang kita lanjut ke soal selanjutnya. Di sini ada receivable, penilaian piutang. Nah, mungkin ini agak sedikit harus fokus ya, karena ada rumusnya. Oke, kita lihat saja. Soalnya di sini ada soal law company mempunyai piutang dari Lam Company sebesar $65.000. Manajemen law menentukan bahwa jumlah piutang tersebut termasuk jumlah yang signifikan secara individual. Piutang tersebut mempunyai jatuh tempo sampai akhir 2017, namun Lam Company belum membayar utangnya sampai akhir 2018. Setelah Law Company mencari informasi tentang keterlambatan pembayaran ini, Law Company mendapatkan informasi bahwa Lam Company sedang mengalami masalah kesulitan keuangan yang signifikan, sehingga Lam Company juga meminta kepada Law Company untuk diberikan kelonggaran pembayaran di mana piutang akan dibayarkan dalam waktu 36 bulan atau 3 tahun kira-kira ke depan tanpa bunga. Suku bunga pasar adalah 8%. Nah, kita harus meneliti dulu bagaimana ini kasusnya. Jadi kasus di sini adalah Lam Company ini mempunyai utang kepada Law Company.
Nah, harusnya pada akhir tahun 2017 atau Desember 2017, Lem Company itu sudah membayar utangnya kepada Law Company. Tapi karena tadi sudah dicari informasinya, ternyata Lem Company mengalami sedikit masalah di keuangannya sampai akhir 2018 atau Desember 2018 ternyata masih belum membayar. Nah, maka diberikanlah kelonggaran oleh Law Company kepada Lem Company. Di sini di mana piutang ini boleh dibayarkan pada jangka waktu 36 bulan atau misalnya 3 tahun tanpa bunga. Kemudian di sini ada suku bunga pasar sebesar 8%. Jadi piutangnya memang tanpa bunga, tapi ketika sudah ada perpanjangan waktu maka diberikan suku bunga pasar 8% mengikuti suku bunga pasar yang berlaku. Nah, diminta berdasarkan ilustrasi di atas, apakah PT Law Company mengalami kerugian penurunan nilai pada akhir tahun? Mungkin ini tipe ya, harusnya 2018. Jika ya, bagaimana jurnalnya? Oke, kita langsung saja analisis apakah ternyata PT Law Company mengalami kerugian penurunan nilai pada piutang atau tidak. Nah, di sini kita hitung saja. Di sini ada debiturnya itu PT LAM. Kemudian ada nilai nominal. Nilai nominal ini 65.000 didapatkan dari jumlah utang LAM Company kepada Law Company. Kemudian tanggal pelunasan karena tadi diberikan kelonggaran waktu sampai dengan 3 tahun dari 2018 maka sampai ke 2021, 31 Desember 2021. Nah, untuk jangka waktunya sendiri itu 3 tahun. Kemudian 3 tahun didapat dari mana? Yaitu 36 bulan tadi dibagi 12 bulan karena 1 tahunnya itu 12 bulan, maka 3 tahun. Kemudian di sini kita hitung lagi berapa nominalnya, desimal dari piutang yang mengalami penurunan atau tidak gitu. Rumusnya adalah 1/1 plus I itu bunga dikali bukan dikali, tapi dipangkatkan N. Ini harusnya dipangkatkan N. Nah, N-nya sendiri itu adalah jangka waktu. Maka 1/1 ditambah 0,08. Nah, 0,08 didapat dari mana? Dari sini. Dari bunga pasar yang berlaku. 8%. 8% sama dengan 0,08. Dipangkatkan 3. Maka hasilnya adalah 0,794. Kemudian kita harus tahu present value piutang pada tahun 2018 itu berapa. Nah, dengan cara yaitu yang X atau nilai nominal dikali yang Y atau tadi desimal yang sudah kita hitung. Maka hasilnya adalah 51.610. Jadi yang tadinya harusnya $65.000 nilai piutangnya, tetapi pada 2018 ternyata present value-nya itu tidak lagi $65.000, tapi mengalami penurunan menjadi $51.610. Maka penurunan nilainya adalah 65.000 dikurangi 51.610. Jadi kita tahu di sini bahwa piutang PT Law Company itu mengalami penurunan sebesar $13.390. Untuk jurnalnya sendiri, di sini ada decline in value of receivable atas allowance for decline in value of receivable sebesar $13.390. Keduanya sisi kanan dan sisi kiri. Jadi yang hanya di jurnal adalah penurunan nilai, decline in value of receivable atau penurunan nilai piutang usaha. Begitu.
Oke, sekarang kita lanjut ke soal selanjutnya. Di sini ada inventory ya. Tadi kita sudah membahas banyak tentang receivable atau piutang, maka sekarang kita lanjut ke inventory atau persediaan. Nah, di sini ada pilihan ya, pilih 3 dari 5 soal di bawah. Saya akan menjelaskan tiga saja, tidak semuanya. Dimulai dari retail inventory method. Atau soal yang kedua dulu nih. Ada retail inventory method atau metode persediaan retail. Jadi retail tuh kalau misalnya kita menjual suatu barang, kemudian kita mempunyai toko, nah toko itu bisa disebut dengan retail. Gitu. Nah, kita bisa lihat Dialogmart menggunakan metode retail dalam menghitung persediaan akhir untuk laporan keuangan interim. Berikut informasi yang dikumpulkan sehubungan dengan persediaan. Di sini ada sales. Kenapa di cost kosong? Karena cost ini adalah sebagai harga dasar. Jadi kita misalnya mempunyai usaha itu berapa sih harga yang kita beli atas produk yang kita jual gitu. Nah, kalau misalnya retail itu yang sudah atau produk yang siap didagangkan di toko misalnya tadi. Di sini ada sales, ada purchase, penjualan, pembelian, sales discount, purchase discount, sales return, purchase return, freight in, markup, markdown, markup cancellation, markdown cancellation, inventory Januari 1 Januari 2018. Kemudian di sini ada tambahan nih, ternyata pada Februari 2018 Dialogmart mengalami kebanjiran yang mengakibatkan kerugian sebesar $120. Nah, di sini diminta hitung nilai persediaan akhir pada tanggal 31 Desember 2018 dengan menggunakan metode retail, FIFO, dan average. Mungkin kalian bisa sambil membuka soalnya, saya akan langsung ke Excel-nya saja. Nah, di sini susun terlebih dahulu laporan retail inventory-nya. Yaitu yang pertama ada merchandise inventory, bisa dilihat di soal. Itu untuk cost, ini untuk cost, ini untuk retail ya. Bagian ini untuk retail, bagian ini untuk cost. Kemudian di sini ada purchase sebesar $152.000 lebih $173.000. Kemudian ada freight in, ada purchase discount, ada additional markup, ada markup cancellation. Nah, di sini mohon diperhatikan, misalnya di soal itu memang tidak ada plus minusnya, apakah itu minus, apakah itu masuknya ke plus. Nah, di sini untuk additional markup sendiri itu positif. Untuk markup cancellation atau di sana tuh ada terjadi pengcancelan, maka menjadi negatif $9.000. Karena kalau di soal kan di sini kita lihat itu nilainya positif ya. Tapi kalau misalnya ketika kita menghitung retail inventory metode ini itu dinegatifkan. Kemudian ada additional markdown dan kerugian kebanjiran. Nah, di sini itu kalau tadi additional markup itu positif, nah additional markdown itu negatif. Kemudian ada markup cancellation. Oh, ini untuk kerugian kebanjiran yang tadi terjadi kebanjiran di Februari, itu 120 dimasukkan. Dan itu sebagai pengurang dari nilai cost. Kemudian ada ini saya typo ya, harusnya itu markdown cancellation itu ada 11.000. Nah, untuk markdown cancellation ini tidak di minus atau tidak dinegatifkan karena
Nah, karena yang dinegatifkan adalah markup cancellation-nya dan additional markdown gitu. Kemudian di sini kita langsung bisa menghitung cost of merchandise available for sale atau persediaan yang siap dijual. Itu kalau misalnya FIFO, untuk FIFO sebesar 166.653 dolar. Nah, ini didapat dari mana? Ini didapat dari forecast itu di jumlah atau dikurangi dengan break-in, terus di sini ada kerugian kebanjiran. Nah, untuk cost of merchandise available for sales ini average. Nah, untuk average itu ditambahkan merchandise inventory-nya. Jadi kalau misalnya untuk FIFO itu tidak ditambahkan merchandise inventory. Begitupun sama dengan dengan retail. Jika kita sudah tahu berapa nilai nominalnya, nilai nominal ini, maka langsung kita bisa menghitung cost dari retail. Rasionya berapa? Di sini ada FIFO. FIFO sendiri ini rumusnya adalah 166. Di sini saya kebanyakan TIFO ya. Harusnya 166.653 dibagi 273 100. Nah, sama dengan 0,61. Kemudian di sini ada 2178 harusnya ini ya. 273 100 dibagi 352 200 gitu. Hasilnya adalah 0,62. Jadi ini nominal ini mengikuti nominal yang ini. Nah, kemudian di sini kita langsung mencari net sales-nya berapa untuk mengetahui jumlah persediaan dari toko tersebut gitu. Nah, di sini tuh ada sales sebesar 246.500 itu ada di soal. Kemudian ada sales discount yang mengurangi sales itu sendiri ada 5.000 dolar. Kemudian makan net sales-nya atau penjualan bersihnya ada di angka 241.500. Nah, baru kita bisa menghitung merchandise inventory atau persediaan barang dagang yang ada pada tanggal 31 Desember atau di akhir periode. Nah, untuk retailnya sendiri itu cukup 352.200 itu dikurangi 24.1.500, maka hasilnya 110.700. Nah, untuk merchandise inventory at cost itu harus dihitung atas 2, yaitu FIFO dan average. Untuk FIFO-nya sendiri itu 0,61 didapat dari sini, dikali 110.700 dolar didapat dari sini, yang tadi merchandise inventory at retail. Kemudian untuk average itu 0,62 dikali 110.700 dolar. Maka hasilnya untuk FIFO adalah sebesar 67.552 dolar dan untuk average itu sebesar 68.427 dolar. Nah, itu untuk retail inventory method. Jadi untuk formatnya sendiri itu umumnya seperti ini. Jadi kalian tinggal menyesuaikan saja dengan soalnya seperti apa, begitu untuk retail. Nah, kita sekarang lanjut ke cost of apartment by relative sales value method. Atau soal yang ketiga ya di sini. Saya melewat soal yang gross profit method, takutnya terlalu ribet gitu. Maka langsung saja ke cost of apartment by relative sales value method. Kita lihat dulu deh soalnya. Nah, di soalnya sendiri adalah Dialog Company membeli tanah seharga 6.300.000 dolar.
harga bangunan itu sebesar $1.500.000. $1.500.000, maaf. Dan biaya-biaya yang dikeluarkan adalah sebagai berikut. Untuk pajak ada 5%, untuk biaya penelitian tanah ada $5.500, kemudian untuk biaya balik nama itu ada $2.700, peralatan pematokan tanah itu ada $745.000. Nah, di sini kasusnya adalah Dialog Company itu membeli tanah nih sebesar $6.300.000. Namun, kita harus tahu harga tanah yang sebenarnya itu berapa setelah ditambah tadi pajak, biaya balik nama, biaya perataan pematokan tanah. Pokoknya harga bersih dari harga tanah itu berapa. Nah, kemudian selanjutnya perusahaan membuat kafling dengan tipe-tipe sebagai berikut. Jadi, si perusahaan Dialog ini membeli tanah tuh untuk dibuatkan coupling atau rumah gitu. Nah, 25 unit tipe A dengan harga jual per unit $250.000 sampai dengan 80 unit tipe C dengan harga jual per unit itu $27.500. Nah, di sini adalah tentukan nilai persediaan akhir dari masing-masing coupling apabila masing-masing tipe terjual 10 unit dan sajikan jurnal untuk tipe B. Kita langsung saja di sini menghitung harga tanah yang sesungguhnya yang harus dibayarkan oleh Dialog Company. Nah, di sini ada harga tanah $6.300.000, kemudian pajak 5% itu dikali $6.300.000, jadi hasilnya sebesar $315.000. Kemudian ada biaya penelitian tanah nih, $5.500, biaya balik nama $2.700, dan biaya perataan patokan tanah sebesar $745.000. Nah, untuk biaya-biaya ini adalah dijumlahkan dengan harga tanah, maka ini menjadi harga tanah yang harus dibayarkan oleh PT oleh Dialog Company. Nah, kita harus mengetahui dulu nih, untuk presentasi kaflingnya itu ada di berapa untuk tipe A, berapa untuk tipe B, dan berapa untuk tipe C. Jadi, berapa persentasenya dari harga keseluruhan, harga jual keseluruhan. Nah, di sini ada 25 unit, langsung saja dikali dengan harga per unitnya, yaitu $250.000. Maka didapatkan hasil $6.250.000. Sampai dengan type C ini ada 80 unit dikali 27.500, maka hasilnya adalah $2.200.000. Nah, di sini kita langsung menjumlahkannya saja. Tipe A sampai dengan tipe C itu ada berapa? Harga jualnya adalah ada di angka $15.650.000. Nah, kita di sini harus mengetahui presentasi setiap tipe A, B, C ini berapa persennya dari harga jual keseluruhan. Untuk menghitungnya sendiri adalah untuk tipe A, maka $6.250.000 itu dibagi dengan $15.650.000. Kemudian untuk tipe B, $7.200.000 dibagi $15.650, dan begitupun sebaliknya dengan tipe C, $2.200 itu dikali $15.650. Maka hasilnya 14%. Nah, dijumlahkan tipe A sampai dengan tipe C presentasinya. Jika presentasinya itu 100%, maka perhitungan kalian itu benar. Lanjut langsung ke alokasi harga pokok tanah. Jadi tadi kan sudah ada nih harga tanah yang sudah diperolehnya ditambah dengan biaya-biaya. Maka sebelum membuat kafling harus tahu dulu nih harga pokok dari setiap kaflingnya itu berapa. Nah, di sini ada tipe A, B, C. Kalian masukkan presentasi harga jual yang sudah tadi dihitung, itu ada tipe A 40%, tipe B itu ada 46%, tipe C itu ada 14%. Nah, dikali dengan harga pokok tanah tadi yang sudah dijumlah yang ini.
$7.368.200. Nah, maka untuk tipe A ini ada di angka 2 juta sekian, tipe B ada di angka 3 juta sekian, dan tipe C ada di angka 1 juta sekian. Mungkin kalian di sini bisa sambil menghitung ya, dengan melihat bang soalnya. Barangkali saya di sini salah menghitung. Nah, jumlah cufflinknya sendiri itu untuk tipe A ada 25 unit, tipe B ada 48 unit, dan tipe C adalah 80 unit. Maka kita harus tahu harga pokok per cufflinknya itu berapa. Nah, caranya adalah jumlah harga pokok itu dibagi dengan jumlah unit. Jadi di sini untuk tipe A 2 juta sekian itu dibagi dengan 25 unit. Maka harga pokok per cufflinknya itu ada di angka $117.703. Nah, di sini kasusnya adalah tipe B terjual 10 unit. Maka laba brutonya itu berapa? Di sini kita hitung. Untuk harga jual 10 coupling itu dikali 150.000. 150.000 dari mana? Dari sini. Dari harga jualnya. Harga jual dari coupling tipe B. Maka hasilnya adalah 1.500.000. Kemudian harga pokoknya itu kita diambil dari sini, harga pokok per coupling. 10 coupling dikali $70.622. Maka hasilnya $706.622. Maka laba brutonya adalah harga jual dikurangi dengan harga pokok. Maka laba bruto untuk tipe B itu ada di angka $793.378. Lanjut ke jurnalnya adalah kontrak receivable itu 1.500.000 didapat dari harga jual. Cufflink type B itu $706.622 itu didapat dari harga pokok dari coupling B. Kemudian ada gross profit atau laba bruto atau laba kotornya itu ada di $793.378. Nah, itu untuk perhitungan cost of apartment by relative sales value method. Saya harap meskipun kalian tidak mengerti, tapi setidaknya kalian tahu jalannya seperti apa, terus angka-angkanya itu dapat dari mana. Kita lanjut ya ke soal selanjutnya, atau mungkin bisa menjadi soal terakhir karena hanya 3 saja yang dibahas. Ini ada long term contract atau kontrak jangka panjang. Nah, di sini kita lihat dulu deh soalnya. Soalnya di sini ada PT Dialog bergerak dalam bidang kontraktor memperoleh proyek pembuatan jalan 150 km dengan harga kontrak 35 miliar. Jangka waktu penyelesaian 3 tahun terhitung tanggal 1 Mei 2016. Di bawah ini diberikan data yang berhubungan dengan kemajuan pekerjaan setiap tahunnya. Ada biaya yang telah dikeluarkan, ada perkiraan biaya penyelesaian, ada kuitansi, ada uang muka yang diterima. Ada dari tahun 2016, 2017, dan 2018. Karena 3 tahun ya untuk jangka waktunya. Kemudian diminta hitunglah berapa laba atau rugi setiap tahunnya apabila PT Dialog menggunakan percentage of completion contract method. Sertakan ayat jurnal yang diperlukan. Nah, oke. Di sini cukup menguras fokus kalian juga ya. Di sini kalian bisa fokus nih. Untuk perhitungan pertama itu kita menghitung, saya kasih poin di sini A, biaya yang telah dikeluarkan setiap tahunnya itu berapa. Nah, ini biaya yang dikeluarkan itu 9.200.000.000. Di sini saya sederhanakan menjadi 9.200.000, tapi tetap nilai nominalnya itu 9 miliar. Hanya saja saya sederhanakan di sini. Dihilangkan 03-nya begitu.
Nah, untuk 9 miliar ini didapat dari mana? Didapat dari sini, dari soal 9,2 miliar. Kemudian, ada di 2017 itu sebesar 16 miliar lebih. Nah, 16 miliar lebih ini didapat dari mana? Sedangkan di soal kan hanya 7,65 miliar. Nah, 16 miliar ini didapat dari 9,2 miliar ditambah dengan 7,65 miliar. Jadi, biaya yang telah dikeluarkan 2017 itu pun ditambah dengan biaya yang telah dikeluarkan 2016. Nah, untuk di 2018 sendiri itu ada di angka 19 miliar. 19 miliar didapat dari mana? Tentu didapat dari 2016 ditambah 2017 ditambah dengan 2018. Maka biaya yang telah dikeluarkan sampai dengan tahun 2018 atau jangka waktu terakhir karena 3 tahun itu adalah sebesar 19 miliar 440 ribu dolar. Nah, di sini ada taksiran biaya untuk penyelesaian. Kita lihat di soal. Taksirannya itu ada di 2016 ada di angka 13,6 miliar dan 2017 ada di angka 4,95 miliar. Kita langsung masukkan saja. Kalau misalnya di tahun terakhir itu tidak ada karena di tahun terakhir ini sudah selesai kontraknya, maka tidak ada lagi taksiran biaya untuk penyelesaiannya. Maka saya kasih poin di sini ada C, total perkiraan biaya untuk 2016 itu 22 miliar 800 juta. Mengapa? 9,2 miliar itu ditambah dengan 13,6 miliar. Begitupun dengan 2017 dan 2018. Kemudian di sini poin D, presentasi penyelesaian. Itu rumusnya adalah poin A dibagi dengan poin C, yaitu 9,2 miliar itu dibagi dengan 2.800. Nah, begitupun dengan 2017 dan 2018. Kemudian di sini ada presentasi penyelesaian. Nah, presentasi penyelesaian ini kalau misalnya di tahun pertama atau misalnya 2016 itu tetap ditulisnya itu sebesar presentasinya. Ini kan sebesar 40% nih. Nah, tetap ditulis sebesar 40%. Kemudian presentasi penyelesaian untuk 2017 itu didapat dari 77% dikurangi dengan 40%, maka 37%. Nah, untuk 2018 atau di tahun terakhir itu 100% dikurangi dengan 77%, maka hasilnya adalah 23%. Poin selanjutnya adalah kita menghitung biaya kemajuan penyelesaian kontrak tersebut. Nah, nilai kontrak dikali dengan presentasi penyelesaian. Untuk tahun 2016 ada di angka 14 miliar, 2017 di angka 12 miliar, dan 2018 di angka 7 miliar. Ini didapat dari mana? Didapat dari presentasi yang 40, 37, dan 23% itu dikali dengan ini, dengan nilai kontrak atau harga kontrak sebesar 35 miliar rupiah. Maka lanjut, biaya yang telah dikeluarkan ini didapat dari sini. Nah, dari biaya yang telah dikeluarkan ini. Namun tidak seperti perhitungan pertama yang A, tidak ditambah-tambahkan. Ini langsung saja diambil dari soal. Nah, untuk mengetahui laba atau rugi per tahunnya itu cukup nilai kontrak dikurangi dengan biaya yang telah dikeluarkan. Maka untuk 2016 karena nilai kontraknya masih lebih besar dibandingkan dengan biaya yang telah dikeluarkan, maka itu laba. Begitupun dengan 2017 dan 2018 yang hasilnya adalah laba. Nah, kita langsung saja ke ayat-ayat jurnalnya. Di sini pertama ada jurnal pembangunan atau jurnal awal dari kontrak. Itu biaya pembangunan construction in progress atau konstruksi
dalam progres itu sebesar 9 miliar 200. Ini didapat dari mana? Tetap dari soal atau kalian bisa langsung saja didapat dari sini 9,2, 7,6 dan 2,5. Ini dibuat jurnalnya untuk per tahun, namun untuk menyingkatkan ruang ya, maka jurnal dan ayat jurnal itu bisa di sebelah kanan. Dan untuk tahunnya langsung saja di sebelah kiri gitu. Itu untuk jurnal ayat pertama, dan untuk ayat jurnal kedua itu ada di tahap kemajuan pelaksanaan atau pengajuan tagihan. Jadi di tahap kemajuan ini tuh sudah sampai mana gitu. Maka jurnalnya adalah Progress Billing Receivable, itu 14 juta, ini dapat dari sini, dari nilai kontrak dikali presentasi penyelesaian. Untuk tahun 2016 itu ada 14 juta 14 miliar sekian. Dan untuk 2017 silahkan kalian bisa isi sebesar 12 miliar, dan untuk 2018 kalian juga bisa isi sebesar 7 miliar, jadi mengikuti saja. Kemudian ada pembayaran tagihan. Nah, untuk pembayaran tagihan sendiri ini kan dikarenakan tagihannya di 2018, maka dilewat saja langsung ke pengakuan laba. Nah, pengakuan laba di sini ini ada contraction in progress atas income on contraction sebesar dengan 4 miliar rupiah. Nah, 4 miliar rupiah ini didapat dari laba atau rugi yang telah tadi kita hitung di 2016, kemudian 2017 dan 2018. Kemudian lanjut ke jurnal penyerahan proyek. Nah, di jurnal penyerahan proyek di sini ada Progress Billing Receivable atas construction in progress. Jadi setelah proyeknya itu selesai, maka di jurnal akhir tahun atau tahun terakhir, yakni di 2018, yaitu sebesar 350 miliar sesuai dengan nilai kontraknya. Nah, paling segitu saja untuk penjelasan akuntansi menengah pertama ini. Semoga sedikit banyaknya bisa membantu kalian dalam mengerjakan UAS. Semoga UAS kalian lancar, percaya pada kemampuan sendiri, jangan sampai tidak pede ya, maksudnya dimulai dari hal kecil, dimulai dari ujian, mohon tanamkan kejujuran, karena sebagai seorang akuntan yang paling dibutuhkan itu bukan skill yang pertama, melainkan tentang kejujuran. Karena apa? Karena kita berhubungannya dengan uang, dan uang itu sensitif, kayak gitu. Di sini saya memberikan ini sih sedikit kata-kata motivasi mungkin ya, yang mungkin bisa memotivasi kalian di UAS. Don't ever give up. Don't ever give up. The beginning is always the hardest. Jadi jangan pernah menyerah atas segala sesuatu. Meskipun saya tahu akuntansi ini memang sangat terasa begitu menyulitkan. Semakin kalian menambah semester, semakin menyulitkan. Tapi percaya bahwa kesulitan ini tuh berada di awal saja. Ini akan menjembatani kalian semua pada sesuatu yang lebih baik, yakni seorang akuntan profesional. Amin. Saya doakan semoga UAS kali ini kalian lancar, mendapatkan nilai yang kalian inginkan, dan jangan lupa berdoa disertai dengan usaha. Kalau misalnya tadi perhitungan saya masih ada yang salah atau keliru ataupun kelewat, atau ada jurnal yang kelewat, mohon maklumi dan mohon maaf. Dan jika ada pertanyaan, kalian boleh kontak saya. Saya ada di Himpunan Mahasiswa Akuntansi atau HIMAK Mira.
Boleh ditanya langsung ke saya dan kita bisa diskusi langsung. Jadi kalau misalnya tadi ada yang kelewat, boleh langsung dikasih tahu ke saya. Mungkin sekian, semoga kita bisa berjumpa meskipun dengan online dan satu arah, hanya saya saja di sini yang berbicara. Semoga kita bisa bertemu dan keep fighting, semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.